Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf ya, agak telat tadi. Qadarullah si Zoom-nya agak susah banget masuknya. Jadi kita agak telat, harusnya 19.30, tapi baru bisa kebuka tadi di 19.45. Nah, insya Allah hari ini atau di malam ini kita akan membahas tentang panduan tadabur untuk anak, tentang bagaimana cara kita mengajak anak-anak kita untuk tadabur ayat-ayat Al-Quran. Sekalian untuk mengenalkan tentang bagaimana makna-makna ayatnya, atau kisah di balik turunnya ayat, dan seterusnya. Kenapa hal ini penting? Karena tentu ketika kita mengajarkan anak, khususnya misalnya kalau di sini ada yang sedang membuat program hafalan ya bersama anak-anaknya, yang paling penting itu kan bukan tentang seberapa banyak si hafalan anak itu bisa dia hafalkan. Misalnya dia hafal 1 surat, 2 surat, atau di usia 3 tahun misalnya, dia sudah hafal 15 surat, atau sudah hafal 3 juz, dan seterusnya. Yang paling penting itu kan bukan dilihat dari seberapa banyak hafalannya, tapi yang paling penting itu dilihat justru dari bagaimana si anak ini bisa mengenal ayat-ayatnya, sehingga dia itu nantinya punya ikatan emosional gitu dengan si ayat-ayat ini. Jadi misalnya ketika dia mau melakukan sesuatu, dia tuh selalu teringat, oh di ayat ini ngelarang kita untuk melakukan A misalnya, atau untuk melakukan B, atau misalnya bullying deh. Kadang kan anak kecil sering ledek-ledekan ya. Terus dia inget nih, oh iya ada satu ayat nih, aku ngafalin surat Al-Humazah. Di Al-Humazah itu Allah bilang nggak boleh ledek-ledekan. Jadi kita berhenti yuk main ledek-ledekannya. Nah itu adalah satu poin penting tuh yang perlu sebetulnya kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Karena hal-hal yang seperti ini itu udah mulai banyak ditinggalkan, udah mulai banyak tidak diajarkan, dan lebih fokusnya justru memperbanyak hafalannya, atau terlalu fokus pada memperbaiki bacaan ayat-ayatnya. Misalnya terlalu fokus pada memperbaiki makhrajnya atau tempat keluar hurufnya, sifatnya, tajwidnya, tapi lupa untuk menanamkan poin-poin ini, sehingga dampak yang biasanya sering terlihat ya, dampak yang biasanya sering terlihat itu si anak-anaknya ketika diajak untuk murojaah atau diajak untuk ngafal lagi gitu, misalnya D atau K nambah hafalan yuk. Nah si anak tuh biasanya nolak tuh bukan karena dia malas, tapi karena dia ngerasa kok ngafal lagi sih. Perasaan yang kemarin udah ngafal, masa sekarang ngafal lagi. Jadi kayak proses menghafal itu berat banget gitu untuk dia jalanin. Kenapa bisa berat? Karena bisa jadi dia nggak menikmati proses menghafalnya. Nah itu terjadi karena kita terlalu fokus mengajarkan hafalan, mengajarkan pengucapan huruf, tapi lupa menumbuhkan cinta Al-Quran lewat tadabur-tadabur ringan yang bisa kita komunikasikan sebetulnya kepada anak-anak kita. Nah, itulah kenapa webinar ini kita coba hadirkan, karena juga beberapa waktu ke belakang itu sempat viral juga. Nggak tahu ya kalau di sini ada yang ngikutin beritanya atau enggak, tapi sempat kemarin beberapa waktu itu ada yang viral. Jadi ada satu pesantren gitu, atau satu pondok, entah itu pondok entah itu rumah Quran ya, intinya dia itu sebetulnya niatnya bagus, menampilkan santri-santrinya, anak-anak kecil yang di PAUD atau di apa tuh, TPQ, TPA, memperbaiki bacaan-bacaan ayat-ayatnya. Tapi di situ tuh banyak dikomen oleh orang tua mungkin ya, orang tua yang melihatnya,
Di komennya tuh seperti ini. Ini kok pengajarannya terlalu ketat ya, atau terlalu fokus ke apa? Ke pengucapan huruf terus, terlalu fokus ke madnya atau panjang pendeknya, tapi penanaman dari sisi kecintaan Al-Qur'annya kok jarang sekali atau nggak ditampilkan atau bahkan mungkin tidak ada di dalam programnya. Nah, kemudian hal tersebut akhirnya jadi viral pada saat itu dan jadi apa ya? Jadi kayak ada penolakan gitu dari banyak orang orang tua khususnya, sehingga mereka tuh agak agak nggak mau gitu memasukkan murid-muridnya atau anak-anaknya, maaf, memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang memang terlalu fokus mengajarkan makhrajnya atau juga tajwidnya dan seterusnya, atau terlalu terlalu ketat lah ibaratnya, terlalu ketat ngajarin hal tersebutnya. Nah, ini yang ingin kita bahas sama-sama sebetulnya. Anak-anak kecil itu udah bisa belum sih gitu untuk diajarin tadabur, udah bisa belum sih mereka itu diajak ngobrol gitu tentang makna-makna ayat, dan kalaupun bisa, gimana caranya, langkahnya itu seperti apa. Nah, insya Allah kita akan bahas malam ini. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, kalau misalnya ketika saya menjelaskan agak sedikit batuk atau mungkin mic-nya tiba-tiba saya matikan dulu supaya saya menyelesaikan batuknya. Karena qadarullah nih, masih agak batuk. Jadi, kadang, kalau mulai ngomong agak banyak, pasti, batuk lagi gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ketika dalam proses penyampaiannya, mungkin saya akan tiba-tiba hilang gitu suaranya, bukan karena sinyalnya, tapi memang sengaja saya, matikan dulu supaya saya bisa batuk, supaya bisa menyelesaikan batuknya dulu. Oke. Nah, materi kita malam ini, itu kurang lebihnya ada 5 poin. Materi kita malam ini kurang lebihnya ada 5 poin. Yang pertama, kita akan membahas tentang alasan kenapa sih kita perlu tadabur dengan anak. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas juga dari mana mulai tadaburnya. Kalau kita misalnya udah tahu nih alasan kenapa kita perlu tadabur, nah kita juga bahas nih kira-kira dari mana sih harus mulai tadabur bersama anaknya. Supaya kita tahu kan langkah-langkahnya itu seperti apa. Yang ketiga, psikologi perkembangan anak. Nah, kenapa ada materi ini? Karena nantinya ketika kita mau mengajarkan tadabbur, khususnya ke anak ya, kita harus harus pahami dulu tentang psikologi perkembangan anaknya itu seperti apa, khususnya dari sisi kognitifnya. Kenapa? Karena antara anak usia dini dengan anak di atasnya, cara mereka berpikir itu agak sedikit berbeda. Kalau anak di atas 7 tahun, mungkin udah mulai bisa dikenalkan dengan konsep-konsep pahala, udah mulai terbayang gitu, bagaimana konsep, dosa dan seterusnya. Tapi anak di bawah tapi anak di bawah itu belum terlalu bisa memahami hal tersebut. Makanya di sini kita perlu memahami dulu sedikit tentang psikologi perkembangan anak, supaya dalam proses pengajarannya, kita itu tahu gitu, apa yang perlu kita ajarkan dan bagaimana tahapannya nanti ketika memulai mengajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian nanti akan ada pembahasan konkret dan abstrak. Ini termasuk dalam psikologi perkembangan anak, di mana nanti ada anak usia dini itu, cara mereka berpikir tuh masih konkret, sedangkan anak di atasnya itu udah mulai abstrak. Anak di atas 7 tahun itu udah mulai abstrak. Kemudian nanti juga kita jelaskan ya tentang tentang konkret dan abstrak. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ngebahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Nah, yang namanya tadabbur itu kan gimana caranya kita ngebuat gimana caranya kita ngebuat si materi tersebut itu bisa difahamin dan juga bisa kita amalkan. Karena poin paling penting dalam mempelajari ilmu agama itu sebetulnya bukan dari seberapa banyak materi kita pelajari ya, tapi seberapa ngerti kita bagaimana cara mengamalkannya.
Karena mungkin banyak orang yang belajar banyak hal gitu, tapi dia lupa mempelajari cara mengamalkannya. Misalnya dalam satu pekan itu dia misalnya belajar 3 atau sampai 4 materi misalnya. Ada fikih, ada hadis, ada tafsir, ada akidah misalnya. Tapi cuma sebatas belajar, belum sampai ke tahap ini gimana ya cara ngamalinnya. Karena poin-poin pengamalan itu adalah poin penting supaya kita tuh nggak cuma sekedar tahu dan ngerti aja makna ayatnya, tapi kita juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi ini gambaran kurang lebihnya materi yang insya Allah akan kita pelajari malam ini. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, kenapa perlu tadabur dengan anak? Nah, jawabannya itu di sini saya cuma tuliskan 2 hal ya. Sebetulnya ada banyak sekali, tapi di antaranya pertama untuk menumbuhkan rasa cinta anak kita terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Ketika kita tadabur dengan anak, ketika kita ngajak ngobrol tentang ayat-ayat Al-Qur'an, mereka itu nantinya akan mulai merasakan bahwa oh Allah itu ternyata sayang sekali ya. Allah selalu memberikan rahmatnya. Misalnya kita berbicara tentang konsep Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah nama Allah yang mempunyai arti yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nanti kalau kita belajar tafsir, Ar-Rahman itu kasih sayang secara umum, sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang secara khusus. Ar-Rahman itu kasih sayang secara umum dikasih ke semua manusia, ke semua makhluk. Sedangkan Ar-Rahim dikasih hanya untuk orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita menyampaikan hal tersebut tentu dengan apa ya? Dengan poin di mana nantinya kita ajarkan bagaimana tahapannya ya, cara ngobrolnya gitu, cara ngobrolinnya. Nah, nanti tuh si anak tuh akan mulai ngerasa, oh ternyata Allah itu baik banget ya Bunda misalnya. Allah hari ini kasih kita makan, Allah tadi titipin rezeki ke ayah, ayah tadi pulang ternyata bawa makanan. Ini berarti sifat ar-rahimnya Allah ya ke kita Bunda. Nah itu ketika kita bisa menyampaikan hal tersebut kepada anak sehingga anak tuh mulai ngerasain gitu. Apa yang dia hafalkan itu ternyata bisa terlihat dalam perilaku orang tuanya, dalam bagaimana si rizki itu diantarkan ke keluarganya dan seterusnya. Sehingga pelan-pelan anak itu jadi punya hubungan emosional nih nantinya dengan Al-Qur'annya. Dia tuh mulai ngerasain bagaimana nikmatnya membaca ayat-ayatnya. Jadi bukan cuma sekedar hafalan aja. Dia mungkin hafal tapi dia juga merasakan gitu bagaimana kehangatan hal tersebut. Begitu juga dia jadi bisa menumbuhkan sikap baiknya. Kenapa bisa menumbuhkan sikap baiknya? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengaitkan antara iman dan akhlak. Jadi tolak ukur iman seseorang bagus ya dilihat dari akhlaknya. Semakin akhlaknya bagus, berarti semakin baik juga nih imannya. Nah ini eh, ketika seseorang itu mulai tumbuh nih rasa cintanya terhadap Al-Quran, dia mulai memahami makna-maknanya, kan dia mulai akan mengamalkan isi dan kandungan apa yang sudah dia pelajari. Sehingga terlihat tuh nantinya dari apa? Dari perilakunya, dari tutur katanya, dari sikapnya, dan seterusnya. Makanya anak-anak yang dia masuk pondok apapun ya, mau masuk pondok tahfiz, mau masuk pondok yang memang fokusnya ke ilmu Islam secara umum, kalau dia itu udah benar-benar merasakan nikmatnya ilmu, biasanya akan terlihat dari perilakunya yang berubah. Yang mungkin dulunya dia itu kalau ngomong selalu teriak-teriak, ini mulai perlahan nih diturunin si nada suaranya kalau bicara sama orang bisa lebih menghormati orang yang lebih dewasa, bisa lebih menghargai orang yang lebih kecil dari dia. Kemudian dia juga nggak gampang
nggak gampang ngebully orang lain gitu. Ketika misalnya ada orang yang salah, dia nggak ngetawain, tapi dia coba arahkan. Yang tadi kamu lakuin tuh salah, yang bener tuh misalnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah itu nanti tuh tercermin gitu dari sikapnya. Nah itu ketika iman seseorang itu udah benar-benar ada di dalam hatinya. Terlihat nanti dari sisi karakternya yang semakin baik. Nah inilah proses penumbuhan rasa cinta anak terhadap Al-Quran dari sisi tadaburnya. Nanti ada rasa cintanya gitu yang semakin tumbuh. Yang kedua, ini nantinya bisa membangun ikatan emosional dengan Al-Quran. Jadi setiap kali dia merasakan sesuatu, misalnya dia sedih atau dia lagi senang, dia selalu ingat nih tentang kisah Allah yang baiknya. Dia misalnya juga ingat tentang tentang rahmat dan rahim ya, Rahman dan Rahimnya Allah itu seperti apa, Ar-Razzaqnya Allah itu seperti apa. Kemudian dia juga ketika misalnya dihadapkan dengan satu kondisi lampu lagi mati misalnya, listrik itu lagi padam misalnya, kan jadi gelap. Nah, ketika gelap dia tahu nih posisi waktu gelap itu adalah posisi yang menakutkan mungkin bagi seorang anak, tapi dia ingat, oh iya aku kan udah hafal surat An-Nas. Surat An-Nas itu kalau aku baca Allah akan lindungin kita nih dari gangguan syaitan. Nah, kemudian dia baca dan hatinya lebih tenang sehingga ketika ketika suasana gelap pun dia nggak begitu takut, atau misalnya dia mau ngambil gelas ke dapur sendirian, dia juga nggak akan takut. Kenapa? Karena dia terbayang-bayang terus nih bagaimana Allah itu akan senantiasa menjaga dia ketika dia selalu sendirian. Misalnya ketika dia lagi sendirian, orang tuanya misalnya lagi sibuk, si ibunya lagi misalnya lagi ngelonin adiknya, tapi si kakaknya pengen minum misalnya, sedangkan gelas nggak ada, dia harus ke dapur dulu sendirian. Nah, si anak yang benar-benar sudah terikat nih hatinya dengan Al-Quran ini, dia akan pergi ke dapur itu sendirian, ngambil gelasnya dengan santai, dengan tenang, kemudian ngambil airnya, diminum, dan kembali lagi ke ibunya gitu. Nah, ini ketika ikatan Al-Quran itu benar-benar terbangun dengan baik. Tapi ketika misalnya dia itu nggak punya ikatan sama sekali dengan Al-Quran, dia hafal surat An-Nasnya, dia hafal surat Al-Falaqnya, tapi dia itu nggak benar-benar memahami cerita di balik surat Al-Falaq dan An-Nasnya, dan dia juga nggak bisa memvisualisasikan bagaimana Allah itu akan menjaga dia. Sehingga setiap kali dia sendirian, dia selalu takut. Apalagi kalau ternyata pernah kita takut-takutin, atau misalnya orang tuanya mungkin gak nakut-nakutin ya, tapi tetangganya misalnya, atau saudara-saudaranya misalnya, dan seterusnya pernah nakut-nakutin, sehingga yang tervisualisasikan di benak dia itu adalah hal-hal yang seram. Akhirnya apa? Akhirnya hafalannya tuh jadi kayak nggak punya ikatan sama sekali dengan batinnya. Nah itu yang membuat nantinya anak justru semakin jauh lagi nih dari ayat-ayat Al-Qur'annya atau dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, ini alasan ya kenapa kita perlu mulai untuk tadabur dengan anak. Karena kalau kita perhatikan juga hadis Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri pun pernah punya satu majelis. Beliau punya satu majelis yang diperuntukkan untuk anak-anak pada saat itu. Yang mana hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Jundub bin Abdullah. Di mana beliau ini bercerita, dulu waktu kami masih kecil, kami punya majelis sama Rasulullah SAW. Kami membahas iman sebelum Quran. Nah, jadi ternyata Rasulullah itu punya waktu khusus gitu dengan anak-anak, di mana Rasulullah yang membahas tentang perihal iman, tentang bagaimana mengamalkan ayat-ayat Quran, tentang bagaimana mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga ketika anak-anak tersebut beranjak dewasa, itu terlihat bagaimana hubungan dia dengan agama Islam ini sangat-sangat kuat gitu. Apalagi kalau kita belajar sejarah ya, anak-anak kecil pada saat itu, kalau nggak salah di perang Badar atau perang Uhud ya, Zaid bin Sabit dan teman-teman seusianya itu ngotot dan kekeh gitu pengen ikut jihad. Padahal pada saat itu
beliau ini masih pada kecil. Bahkan Zaid bin Sabit aja pada saat itu nenteng pedang yang pedangnya itu lebih besar pedangnya gitu daripada badannya Zaid bin Sabit. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu benar-benar sosok yang sangat-sangat berhasil ya, menumbuhkan rasa cinta anak-anak pada saat itu terhadap keimanan dan juga terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sehingga mereka nggak takut. Walaupun mereka tahu nih ini jihad, jihad itu taruhannya nyawa, mereka nggak takut, mereka siap gitu untuk mempersembahkan nyawanya gitu di hadapan Allah. Karena apa? Karena mereka sudah benar-benar tertanam dengan baik keimanannya di dalam hati mereka. Nah, ini satu hal yang hari ini mungkin mungkin udah mulai mulai apa ya, mulai mulai hilang ya di kalangan kaum muslimin. Di mana banyak sekali hari